Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini saya kedatangan Scoopy starter halus ring 14 ini ya. Scoopy starter halus, Scoopy lama tapi yang starter halus. Kondisinya datang itu mati total. Ya, mati total, karena mati total. Ya harus dicek yang paling utama aki. Aki kondisinya sudah normal bagus ya. Tegangannya juga masih bagus, masih 13. Setelah kita cek aki normal, kita cek sekring semua. Nah, sekring di sini, sekring ini yang 5 ampere. 25, 5, 5, 10, 10, 10 ya kan. Yang 10, yang 5 ampere yang tengah ini putus. Kita ganti. Ini ya. Putus lagi. Kita ganti kontak on, disetat langsung gegek langsung mati. Ganti lagi. Kontak on, disetat langsung gegek langsung mati. Kronologinya seperti itu. Jadi ini sudah habis 3 sekring ya. Ini enggak bisa. Ini masih putus, masih belum saya ganti. Nah, yang 25-nya ada ketoknya afuku. Nah, rotok itu tadi. Nah, ini yang 25 ya. 25-nya aman. 5 ampere yang pinggir aman. Nah, aman. Pokoknya yang putus ini yang ya, aman. Yang 5 ampere yang bagian tengah ya. Nah, yang 25 ampere ini menuju ke relay kaki 4 ini. Iki 25 ampere. Ketok ya. Ketok perhatiin. Ketok. Yang 25 ampere ini menuju ke relay utama. Yang 5 ampere tengah ini menuju ke ECU ya, menuju ke ECU. Yang satunya ini ke speedometer ya, ini ke speedometer. Lah yang putus itu yang ini yang jalur menuju ke ECU ya, ini jalur yang menuju ke ECU. Lah penyebabnya dari mana ya, harus kita cari tahu sampai ketemu penyebabnya apa, karena ini sangat riskan, bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan ECU-nya ini gosong. Jadi kita harus bener-bener cari tahu penyebabnya, konsletnya itu di mana. Dan sekring harus kita sesuaikan 5 ampere semua. Jadi 5 ya wes kudu balik 5 ya, gak oleh diganti dengan yang lebih tinggi nilainya. Nah, saya tak ganti ini di sini. Ini kalau putus ya nggak bisa ya, nggak bisa. Karena ini yang menghidupkan ECU itu 5 ampernya itu di sini. Ya, sing nguripi iki jalure saka nggone iki. Jadi ECU-nya nggak aktif, nggak fungsi. ECU-nya ini nggak fungsi karena 5 ampernya ini putus. Sekarang ini saya ganti. Iki wis ketemu penyebabnya. Iki cuma cerita ngalor ngidul dhisik ben rada dawa videone. Iki tak ganti ya. Lihat nanti penyakitnya, nanti saya kasih tahu penyakitnya di mana penyebabnya. Nah, wis tak ganti. Ya toh. Nah, ini kontak di-on-kan. Tak nyalakan. Ya toh, sudah nyala. Penyebabnya apa? Ini penyebabnya. Penyebabnya di sini ya, Pak Guys. Ya. Ini ketemu gosong. Tolong golek aku cah. Kontak kita matikan. PMS. Kabel bodi ini gosong nempel dengan
massa. Kita sabutin lagi ya untuk demi keamanan. Mudah-mudahan memang jalur ini jalurnya ini kabel. Nek nggak salah kok warnane apa ya? Merah putih nempel ke massa. Menowo loh ya. Mudah-mudahan ini sub yang menuju ke jalur ECU. Kosong. Ketok sih. Wow, ternyata kabel warna hitam yang nempel ke bodi. Nah, kabel warna hitam ini kabel positif. Ya. Kabel hitam ini kabel positif. Kabel hitam ini ternyata jalurnya itu jalur output kontak. Yang jelas ini kabel positif ya. Ini output kontak. Ini juga menuju ke relay kaki 5 juga. Berwarna hitam. Jadi penyakitnya fix dari sini nih. Nah, gila. Iki nempel ning nggone bodi. Ini ya toh. Iki nek diumbar-umbar ya wassalam. Makanya kontak on langsung putus. Wis ya tak pasang lagi yang 5 ampere. Kontak on langsung dengung, tadinya nggak mau dengung. Iya dong, normal. Jadi untuk penanganan trouble-trouble seperti ini, kasus sekring sering putus ya harus dibuka total semua seperti ini ya. Ya, harus dibuka semua seperti ini, boboknya kita sampai cari tahu benar-benar penyakitnya dari mana. Jangan sembarangan ganti ukuran sekring juga, sesuaikan. Jadi 5 ampere ya kudu balik 5 ampere, 15 ya balik 15, nggak boleh 5 ampere dikasih 15. Sudah, itu saja sedikit cerita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.